Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang bener-bener keren. Kita bakal ngelihat gimana praktek spiritual kuno itu ternyata ketemu langsung sama keajaiban biologi modern. Yap, kita akan kupas tuntas sains di balik puasa Arafah. Buat jutaan muslim di seluruh dunia, puasa di tanggal 9 Zulhijjah ini kan momen yang sakral banget ya. Tapi pernah kepikiran gak sih, apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita waktu kita stop makan dan minum dari subuh sampai maghrib? Yuk, kita langsung bahas aja. 14. Rata-rata, durasi puasa ini tuh memakan waktu sekitar 12-14 jam tergantung di belahan bumi mana kamu tinggal. Secara spiritual, janjinya luar biasa banget kan? Satu hari puasa bisa menghapus dosa 2 tahun. Wah, itu monumental banget. Tapi, di saat yang sama, jendela waktu 14 jam ini ternyata ibarat tombol rahasia. Begitu ditekan, dia memicu reaksi berantai biologis di tubuh kamu yang benar-benar menakjubkan. Terus, apa sih reaksi berantainya? Nah, kenalan dulu nih sama yang namanya autofagi. Dari bahasa Yunani, artinya memakan diri sendiri. Kedengarannya agak serem ya, padahal aslinya sama sekali enggak. Bayangin aja ini kayak jadwal bersih-bersih rumah secara total, tapi di tingkat sel tubuh kita. Jadi pas tubuh kekurangan asupan kalori, mekanisme super canggih ini bakal aktif buat ngebuang protein yang udah rusak, virus, bahkan bakteri. Saking revolusionernya konsep ini, ilmuwan Jepang Yoshinori Ohsumi sampai memenangkan hadiah Nobel kedokteran di tahun 2016 karena berhasil mecahin teka-teki cara kerjanya. Keren banget kan? Prosesnya sendiri bisa kita bagi jadi 3 langkah simple. Langkah pertama, suplai kalori dihentikan mulai dari waktu subuh. Masuk ke langkah kedua, perlahan-lahan energi yang kita dapat dari makanan luar mulai drop. Nah, di langkah ketiga inilah keajaibannya muncul. Tubuh kita pintar, dia mulai nyari bahan bakar dari dalam dengan cara mendaur ulang komponen sel yang udah tua dan rusak tadi. Jadi, jendela waktu 12-14 jam dari puasa Arafah ini benar-benar jadi pelatuk yang sempurna banget buat memulai proses pembersihan mikroskopis ini. Bagian 5, metabolisme dan gula darah. Kita udah lihat apa yang terjadi di level sel, sekarang mari kita lihat gimana perbaikan ini berdampak ke seluruh sistem tubuh kita. Kalau kita merujuk ke riset dari BMC Public Health, temuannya benar-benar bikin melek. Puasa Arafah terbukti secara konsisten bawa manfaat buat sistem tubuh secara keseluruhan. Pertama nih, sensitivitas insulin kita meningkat. Ini penting banget loh, soalnya ini ngebantu tubuh memproses glukosa dengan jauh lebih efisien yang ujung-ujungnya bisa mencegah penyakit metabolik kayak diabetes tipe 2 dan PCOS. Gak cuma itu, ada efek perlindungan buat jantung dan bahkan bisa ningkatin keberagaman bakteri baik di usus kita. Semuanya itu saling terhubung. Nah, ini ngebawa kita ke salah satu temuan paling penting, yaitu soal peradangan. Coba bayangin peradangan akut itu kayak alarm kebakaran. Kita butuh alarm ini pas tubuh lagi ngelawan infeksi sesaat. Tapi kalau peradangan kronis, wah ini musuh dalam selimut. Dia ibarat api kecil yang terus-terusan membara di dalam tubuh selama bertahun-tahun. Dan ini dikaitkan sama penuaan dan penyakit-penyakit berat kayak Alzheimer. Intinya, puasa itu ngasih tubuh kita semacam jeda sistemik yang benar-benar dibutuhin buat nurunin stres oksidatif dan menenangkan kembali sistem imun kita dari peradangan kronis tadi. Bagian 8. Batasan dan nuansa medis. Meskipun sainsnya kedengaran luar biasa banget, kita harus tetap objektif dan gak terjebak sama euforia yang berlebihan ya. Realitasnya, puasa itu gak dipaksakan untuk semua kondisi fisik. Buat ibu hamil, penderita diabetes yang lagi rutin minum obat, atau mereka yang masih dalam masa pemulihan sangat disarankan buat nggak memaksakan diri. Nah, yang bikin takjub adalah gimana ajaran Islam sendiri secara sempurna mengakomodasi kondisi medis ini lewat konsep rukhsah alias keringanan. Ini jadi bukti nyata kalau keyakinan itu sama sekali nggak menuntut kepatuhan yang malah membahayakan tubuh kita secara medis. Oke, sekarang mari kita sanggungin sains ini ke pikiran kita. Manfaat puasa tuh nggak cuma sebatas angka kolesterol atau kalori aja. Dimensi psikologisnya juga kerasa banget. Sumber kita menyebutin kalau rasa tenang dan keterhubungan spiritual yang mendalam, apalagi pas kita mikirin jutaan orang yang lagi wukuf di Arafah, itu secara aktif ngebantu mengurangi kecemasan dan depresi. Mental yang tenang ini, pada gilirannya terbukti secara ilmiah, bisa ningkatin respon sistem imun fisik kita. Bener-bener paket komplit. Yoshinori Ohsumi, sang pemenang Nobel yang kita sebut tadi, ngerangkum ini semua dengan indah. Sains modern emang bukan bertujuan buat membuktikan kebenaran suatu agama. Keduanya beroperasi di jalurnya masing-masing. Tapi, indah banget kan ngelihat gimana keduanya bisa selaras?
Tubuh kita ini ternyata udah didesain sedemikian rupa untuk ngerespons momen tanpa makanan. Bukan sebagai kondisi darurat, tapi justru sebagai kesempatan emas buat ngelakuin perbaikan diri dari dalam. Sebagai penutup dari bedah materi kita yang padat ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan simpel buat kamu. Sudahkah sel di tubuhmu beristirahat hari ini? Ingat ya, manfaat maksimal dari puasa itu nggak cuma datang dari nahan lapar, tapi dari keseimbangan. Kalau kamu berpuasa, pastikan nutrisi kamu tetap terjaga saat sahur dan berbukalah secukupnya, nggak perlu berlebihan. Kasih tubuh kamu jeda yang dia butuhkan dan biarkan sistem luar biasa di dalam diri kamu bekerja ngebawa keajaiban. Makasih banget udah nyimak dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.